Baik. Kita kemarin sudah sampai halaman berapa? Halaman? Pelajaran 6. Jauh tuh. Coba Ibrahim, mana Ibrahim? Halaman 26 terakhir. Masya Allah. Jadi kita sudah belajar mengenai pelajaran 1 mengenal huruf hijaiyah. Sudah, alhamdulillah. Ini penting ya, karena beda huruf bisa beda arti nanti. Ya, yang kedua kita sudah belajar mengenai tanda baca. Tanda baca itu apa? Baris fathah kah, baris kasrah kah, baris dhammah kah, ya, atau baris sukun kah, tanda baca. Karena beda baris, beda harokat, bisa berbeda arti. Ya, kita harus tahu itu. Kemudian mat, apa mat? Panjang pendek. Apa mat panjang pendek? Mana buku bang? Saya harus wajib pakai buku nih, ya. Enggak bingung nanti. Tadi Bang Jen tak tahu di Bang Jen habis jemur di preman nih. Baik. Ah, insyaallah diusahakan. Apa namanya? Mat panjang pendek ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang kata ya. Al-kalimah. Kata berdua je pak. Besar. Repek-repek. Kamu hendak buku doang. Ya. Ah, tak buku tengah. Ah, tua. Tentang kalimah atau kata ya. Kata itu bisa 1 huruf, bisa 2 huruf, bisa 3 huruf, bisa 4 huruf, bisa 5 huruf, bisa 6 huruf, bisa 7 huruf. Enggak ada kata 8 huruf ya. Paling banyak berapa huruf? 7 huruf. Kita juga sudah bahas tentang jenis-jenis kata. Sudah ini, jenis-jenis kata. Ada isim, ya. Ada fi'il, ada huruf. Sudah kita bahas itu. Jangan lupa, ini paling penting ini. Ya, isim, fi'il, huruf. Sudah kita bahas. Kemudian, kita lihat juga kemarin tentang tanda-tanda isim ini sudah belum? Udah ya, alhamdulillah ya. Mengenal tanda isim. Tanda pertama tanwin ya. Tanwin di akhir kata. Kalau ada tanwin dia pasti isim. Tidak ada cerita. Yang kedua ada alif lam. Di awalnya. Bagus ya. Kalau alif lam dia di awal kata pasti dia isim. Kemudian apa? Didahului oleh huruf jar. Atau huruf jar. Huruf jar kemarin ada berapa? 8. 9. An rubba ila kalibi fi alamin. An rubba ila kalibi fi alamin. Baik. Kemudian kalau ada huruf jar maka kata setelahnya adalah isim. Nah, kita sudah bahas ini kemarin halaman 24 ya. Kosakata ini perlu kita hafal nih. Rijlun apa artinya? Maktabun apa artinya? Khamarun apa artinya? Al-iblu apa artinya? Al-jawwal apa artinya? Ini semuanya ada di sini. Alhamdulillah. Latihan ini sudah kita kerjakan? Masya Allah. Latihan sudah kita kerjakan juga. Baik. Kemudian halaman 26 sudah juga? Sudah. Yang ke papan tulis itu ya? Masya Allah. Baik. Nah, itu mungkin pelajaran kita sudah berapa kali pertemuan? 3 Ini pertemuan ketiga ya? Masya Allah. Pertemuan ketiga sudah sampai pelajaran 5 ya? Baik. Alhamdulillah. Baik. Malam ini kita lanjut pelajaran ke-6. Lihat bukunya. Halaman 27.
pelajaran ke-6, yaitu tentang isim mudzakkar dan isim muannas. Isim mudzakkar dan isim muannas. Tentang apa? Isim mudzakkar dan isim muannas. Kita lihat halaman 28. Dari sisi jenis isim, ya, maka dia terbagi dua. Ada mudzakkar, itu maksudnya laki-laki, ya. Ada muannas, itu maksudnya apa? Perempuan. Jadi mudzakkar maksudnya laki-laki, muannas maksudnya apa? Perempuan. Nah, isim mudzakkar itu untuk menunjukkan laki-laki, dan isim muannas untuk menunjukkan perempuan. Nanti kita lihat contoh-contohnya insyaallah taala. Ya. Kita lihat contoh. Contoh isim mudzakkar. Silakan Ambo baca ikuti ya. Aliyun. Apa arti aliyun? Ali. Ada tanwinnya enggak? Jadi isim itu diantaranya adalah nama orang, isim juga. Benda orang, isim juga. Sifat isim juga nanti ya. Talibun. Ada tanwinnya kan? Artinya apa? Siswa atau santri atau penuntut ilmu laki-laki atau mahasiswa. Jamalun. Ya, Jamalun kok laki-laki, Ustaz? Itu maksudnya apa? Jantan ya. Maksudnya jantan. Jadi ini apa? Laki-laki di sini ini bukan hanya manusia. Jadi mudzakkar di sini nih, laki-laki maksudnya bukan hanya manusia, hewan juga bisa. Hewan kan juga ada jantan, enggak? Jamalun, onta jantan kata Ustaz tuh di bukunya, ya. Ustadun. Apa arti Ustaz? Pak Guru. Pak Guru. Ada tanwin kan di ujungnya? Itu mudzakkar laki-laki. Ini memang laki-laki Ustaz nih, enggak mungkin Ustaz perempuannya. Kemudian mudarrisun. Mudarrisun. Mudarrisun ini maknanya sama enggak Ustaz? Ada satu lagi apa? Ustadzun itu kemudian mudarrisun, kemudian satu lagi apa? Yang artinya guru juga. Muallimun. Ya, muallimun. Itu juga artinya guru. Nah, syekhunnya itu lain lagi. Itu orang yang sangat tinggi ilmunya atau orang yang sudah agak tua ya. Jadi intinya ini mudzakkar. Jadi mudzakkar ini bisa memang laki-laki dia, atau nama laki-laki, atau hewan jantan, atau nanti juga bisa jadi apa? Ini juga mudzakkar nih. Ini apa nih? Syaratnya apa? Kitabun. Nah, kitabun kok ya mudzakkar, Zat? Mana ada jenis kelaminnya nih, Zat? Jadi ini dalam bahasa Arab, kitabun ini dia dianggap mudzakkar. Kenapa dia dianggap mudzakkar? Karena tulisannya kitabun tidak ada ta marbuthahnya. Nah, itu untuk gampangnya dulu kayak gitu ya. Jadi mudzakkar ini bisa jadi nama laki-laki, bisa jadi memang dia profesi laki-laki, Pak Guru kah, pegawai laki-laki kah, pimpinan laki-laki kah, Pak Dokter kah, Pak Insinyur kah, atau memang dia hewan jantan, ya jamalun, atau dia memang benda seperti kitabun, babun, masjidun, semuanya itu dianggap laki-laki, dianggap mudzakkar namanya, isim mudzakkar. Kenapa dianggap isim mudzakkar? Karena dia apa? Tidak ada ta marbuthahnya. Oke? Tidak ada ta marbuthahnya. Jadi enggak ada contoh di sini apa? Yaitu apa? Yang termasuk tidak ada contoh isim mudzakkar di kitab ini, kita tambahkannya sedikit. Tambah catatan biar bukunya terisi ya. Enggak ternyata tentu nanti tulisannya tambah jelek nanti ya. Nah, coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat ya. Kita lihat, kita tambahkan contoh isim mudzakkar yang lain apa tadi? Apa tadi? Kitabun. Apa lagi? Masjidun. Naam, jazakumullah khair. Lalu apa lagi? Babun. Apa lagi? Baitun. Nah, banyak contohnya ya. Kitabun.
masjidun, babun, baitun, daftarun. Semuanya ini termasuk isim mudzakkar. Nah, kenapa mudzakkar? Kalau laki-laki Ustaz nanya, ini ada jenis kelaminnya. Daftar apa artinya? Buku tulis ya. Tulis artinya tanda. Tulis. Semangat ya bahasa Arab ya. Ini buku tuh tulis. Daftar itu buku tuh tulis. Kitabun apa? Buku cetak. Masjidun, ada tahu. Babun apa? Pintu. Nah, baitun, rumah. Masjid ya. Nah, ini semuanya termasuk isim mudzakkar. Dia termasuk dianggap atau di dalam bahasa Arab dia termasuk isim mudzakkar. Loh kenapa? Kan nggak ada jenis kelaminnya, Ustaz. Tapi dia apa? Dianggap mudzakkar laki-laki. Kalau mau tahu alasannya, diantaranya kalau kita ambil pelajarannya, dia nggak ada ta marbutohnya. Tahu ta marbutoh nggak? Ta marbutoh itu ta bulat, tapi ada titik dua. Atau kayak gini, ini namanya ta marbutoh. Nah, ada ta marbutoh sini? Nggak ada. Kalau dia nggak ada ta marbutoh, maka dia dianggap dalam bahasa Arab namanya isim mudzakkar. Ya, mudzakkar. Nah, itu dia. Oke? Silakan ditulis dulu. Mau duduk mana? Sini duduk. Jauh kali. Sini aja, nggak apa-apa. Geser. Atau geser. Geser, Ibrahim. Ini kejar. Hati-hati tuh ya. Jadi apa? Isim mudzakkar, kata yang menunjukkan laki-laki, baik laki-laki jenis kelaminnya dia manusia, atau pekerjaannya, profesinya, atau mungkin dia hewan jantan, atau dia apa? Benda-benda tapi tidak ada ta marbutohnya, itu juga dianggap mudzakkar. Dia dianggap apa? Isim mudzakkar. Ya, aku tulis. Nah, kemudian kita lihat isim muannas. Oh, belum ya? Belum. Terlalu banyak contohnya ya? Tak apa-apa. Kemudian isim mudzakkar ini disebut dengan isim yang menunjukkan laki-laki ya. Laki-laki tadi. Terserah apakah dia memang jenis kelaminnya laki-laki, atau dia pekerjaannya, profesinya laki-laki, atau dia hewan jantan, atau dia apa? Kata benda yang tidak ada ta marbutoh. Kita lihat. Aliyun, talibun, jamalun, ustadzun, mudarrisun. Semuanya ada tanwin ya. Itu namanya isim mudzakkar. Apa namanya? Isim mudzakkar. Jangan sampai nggak tahu istilah ini. Ini istilah yang sangat penting dalam bahasa Arab. Namanya isim mudzakkar. Isim mudzakkar ya. Isim mudzakkar. Baik. Kemudian isim muannas, balik halaman 28. Isim muannas. Isim muannas. Kita baca ya contohnya. Aisyatu. Itu Aisyah. Jadi kalau pengen tahu Aisyah itu tulisannya kayak mana, lihat itu. Ada nama orang Aisyah aja. Namanya Aisyah itu kayak mana tulisannya yang benar, lihat itu. A-nya panjang ya. Kayak ain. Aisyatu. Aisyatu. Baik. Kemudian
Talibatun. Ada ta marbutoh kan? Ada ta marbutoh enggak? Ada ta marbutoh, artinya siswi, murid perempuan. Hirratun. Kucing betina artinya. Hirrah. Ada ta marbutoh enggak? Naqatun. Unta betina. Ya, unta betina. Madrasatun. Madrasatun. Artinya sekolah. Nah, semua ini Aisyatu, Thalibatun, Hirratun, Naqatun, Madrasatun, kelima-limanya ada ta marbutoh. Kelima-limanya ada ta marbutoh. Ini namanya muannas, isim muannas. Muannas itu artinya perempuan. Kalau Aisyah perempuan, Ustaz, oke lah Ustaz. Kalau Thalibah perempuan, Ustaz. Hirrah kan tak perempuan, Ustaz. Memang tak perempuan, tapi Hirrah itu betina, ya. Jadi, lalu madrasah kok perempuan juga, Ustaz. Kok muannas juga? Dia ada ta marbutoh. Itu jawabannya. Madrasah kan sekolah, Ustaz. Apakah ini ada jenis kelamin perempuannya? Apakah dia betina? Ya enggak. Tapi dia kan kata bahasa Arab ada ta marbutohnya, maka dia juga dianggap muannas. Jadi muannas itu bisa perempuan memang perempuan, manusia, bisa juga muannas itu hewan yang betina, bisa juga benda-benda dalam bahasa Arab tapi dia ada ta marbutohnya, itu dinamakan muannas. Makanya nanti kata ulama muannas itu dua. Ada mudzakkar dua, muannas dua. Ada mudzakkar yang hakiki, benar-benar perempuan, benar-benar betina dia. Ada mudzakkar yang maknawi atau majazi. Majaz saja, ya seperti ini. Ini nggak ada jenis kelaminnya. Nggak ada laki-laki, nggak ada jantan ini. Tapi dia juga dihukumi mudzakkar. Sama kayak perempuan gitu juga. Muannas gitu juga. Ada muannas hakiki, benar-benar ada jenis kelaminnya. Ada muannas maknawi atau majazi. Seperti contohnya madrasah. Contoh yang lain apa? Contoh? Zaujah, betul. Zaujatun, ya. Zaujatun. Apa arti zaujatun? Istri. 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 Apa contohnya? Tabibah. Ya. Tabibatun. Dokter, Bu, dokter. Ta'irah. 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 Apa ta'irah? Burung atau pesawat? Pesawat. Haqibah. Haqibah apa? Tas. Safinah. Apa safinah? Safinah Titanic. Kapal. Enggak. Tayrun. Ya. Ini ta marbutoh. Maka namanya muannas. Namanya apa? Isim muannas. Ini memang perempuan jenis kelaminnya. Ini memang tabibah, memang dokter ada perempuannya jenis kelaminnya. Cuman ini ta'irah enggak ada jenis kelaminnya. Cuman dia dianggap muannas juga. Dia dianggap perempuan juga karena ada ta marbutohnya. Haqibah gitu juga. Ya, dia nggak ada jenis kelaminnya, tapi dia apa? Dianggap muannas perempuan karena ada ta marbutohnya. Jadi juga dengan safinah. Walaupun dia nggak ada jenis kelaminnya, tapi dia dianggap muannas juga karena apa? Karena ada ta marbutohnya. Jadi muannas di sini, perempuan di sini bisa maknanya memang ada jenis kelaminnya, atau memang hewan itu memang betina,
atau memang apa benda yang ada ta marbutoh. Itu namanya isim muannas dalam bahasa Arab. Itu namanya apa? Isim muannas. Ta'iratun. Ya. Ta'iratun. Kalau nggak nyatet nanti Nengku. nggak bagus juga tulisannya nanti. Kayaknya nyatet ya. Silakan. Bagaimana dengan malaikat? Gimana? Malaikat itu kan muannas juga, Ustaz. Malaikatun apa? Itu jamak. Artinya para malaikat artinya. Kalau asalnya malakun. Malakut. Oh, berarti kita tahu kan kata malaikat. Malakun. Malakut. Malakun. Malakun satu malaikat. Kalau banyak malaikat malaikatun. Iya. Ya makanya ada kepercayaan yang kufur yaitu apa? Malaikat itu anak perempuan Tuhan. Itu kufur. Iya. Iya. Tapi asalnya malakun ya. Malakun itu muzakkar malahan. Tapi kalau malaikat nggak ada muzakkar, nggak ada muannas, dia nggak ada jenis kelaminnya ya. Iya. Dia nggak sama dengan manusia. Baik, artinya apa? Bentuk awalnya bukan malaikat, tapi apa? Malakun. Ya, malakun muzakkar. Secara bahasa muzakkar. Alif maksurah. Hubla layla salwa. Nah, hamra. Iya, kapal perahu. Kapal perahu sama, ya. Hah? Enggak, apa terbang Ta'irah. Pesawat. Safinatun najah. Kapal keselamatan. Kapal Nabi Nuh tuh. Siapa yang naik selamat dia. Safinatun najah. Najah artinya selamat, sukses, berhasil. Najah, najiah. Sama. Najiah. Sama. Kalau udah pakai itu, Baik, kita lanjutkan. Bukunya jangan ditutup, buku yang penting dibuka ya. Kita lanjut lihat halaman 28. Halaman 28. Yang enggak punya buku nanti dicarikan solusinya. Kata Bang John dah habis bukunya, saya enggak tahu juga. Halaman 28 kita lihat lagi, kita tahu ya apa itu isim mudzakkar, apa itu isim muannas. Mudzakkar itu untuk laki-laki, baik dia memang laki-laki jenisnya atau dia jantan atau dia kata yang tidak ada ta marbuthah. Kalau isim muannas apa? Isim yang menunjukkan perempuan, memang bisa jadi dia memang jenis kelaminnya perempuan atau jenis kelaminnya betina atau memang kata yang ada ta marbuthah. Ini rumus dasar dulu. Kita lihat yang ketiga, yang C, tanda-tanda isim muannas. Ini tanda-tanda, coba lihat. Tanda-tanda isim muannas, ini tanda-tandanya.
Ada 3 tanda sebuah kata dinyatakan sebagai isim muannas. Di sini Ustadz penulis menyebutkan 3 dulu karena kita belajar dasar. Yang pertama, berakhiran ta marbutoh. Nah, kita bahas ini. Berakhiran ta marbutoh. Ini rumus dasar dulu. Kita bacakan contohnya, ikuti. Ustadzatun. Qalibatun. Mudarrisatun. Muslimatun. Mu'minatun. Atau cara bacanya kayak gini, ikuti. Ustadzah. Talibah. Mudarrisah. Muslimah. Mu'minah. Itu cara bacanya. Kalau dia dimatikan belakangnya, maka dia berbunyi kayak ha. Ya. Kalau kita matikan belakangnya, kita sukunkan belakangnya, dia bunyinya kayak ada ha. Padahal dia enggak ha loh. Dia sebenarnya adalah ta marbutoh. Ta marbutoh itu ya wallahu alam. Nah, kalau dia dibaca jadi ta, kalau dia dimatikan jadi ha, gitu kan. Ini yang ta marbutoh itu ya. Ini kira-kira logika kita aja enggak? Kalau dia dibaca jadi tar ya, kalau dia dimatikan jadi ha, ini dia bisa double fungsi. Maka apa? Ini perlu kita perhatikan. Ini baca kedua. Maka seluruhnya di sini pakai akhiran ta marbutoh, maka itu tanda muannas. Apakah pasti 100% Ustaz? Enggak. Ini cuma tanda. Ya. Pasti 100% nanti dulu ya. Karena nanti ada juga yang dia ada ta marbutoh tapi dia muzakkar. Nah, ada juga sekali gitu ya. Contohnya siapa? Contohnya ini. Nah, ada ta marbutoh, laki dia. Ya, makanya apa? Nah, ini nanti kita bahas ya. Ini Muawiyah ya. Ada ta marbutohnya, tapi dia laki dah, laki. Pokoknya tanda aja dulu ya. Tandanya apa? Pertama ada ta marbutoh di akhirnya. Paham nih? Ya, yang jenggue ya, yang lo jenggue lewat aja dulu ya. Mudah-mudahan paham juga ya. Baik. Nah, baik, sabar untuk ya. Yang kedua, kita lihat yang kedua. Berakhiran alif maksurah. Berakhiran alif maksurah. Ini apa lagi nih? Coba lihat. Alif maksurah itu tertulis seperti huruf ya tanpa titik ya. Itu namanya alif maksurah. Bahasa lainnya alif bengkok. Bahasa lainnya alif bakalua. Bahasa lainnya alif melantik. Nah, melantik. Bacanya kayak alif ya. Kalau ini namanya apa? Kalau ini namanya alif qaimah, alif tegak namanya. Kalau yang kayak gini alif maksurah atau alif lainah. Coba lihat. Alif maksurah tertulis seperti ya tapi tanpa titik. Kita baca. Hubla. Artinya tuh. Ya. Mutahmil. Ada juga laki-laki hamil saat berperut dia itu lain lagi ya. Laila. Salwa. Salma. Nah, Salma anak saya ya. Pokoknya apa? Dia ada kayak ya tapi nggak ada titik. Itu namanya alif maksurah. Alif atau alif lainah bahasa lainnya. Nah ini hubla, Laila, Salwa, Salma ini semuanya muannas. Kenapa muannas Ustaz? Iya, dia ada alif maksurahnya belakangnya. Ya, dia ada kayak ya tapi nggak ada titik. Tapi itu bukan ya. Itu alif itu, cuman dia bengkok ya. Melantik. Nah, itu dia. Paham gak nih? Pokoknya kalau ada alif maksurah di belakangnya, itu dia dianggap isim muannas, yaitu dia dianggap kata untuk perempuan. Oke? Hubla memang untuk perempuan nih. Laila memang nama perempuan. Salwa memang nama pelusi. Salma memang nama pelusi. Ya. Jangan kasih bulan anak kita namanya Laila laki-laki ya.
nanti itu ya. Insyaallah ya. Baik. Oke, pokoknya kita fokus dulu ke alif maksurah ini. Ya, kalau ada alif maksurah belakangnya nih itu termasuk tanda isim muannas. Paham nih yang baik? Yang gue itu nyonya anak kau jangan. Buku kamu lihat taruh buku tes tuh Itu meja taruh bukunya. Tua. Muat. Kita nulis lagi nanti nulisnya. Taruh atas meja ya. Kemudian yang ketiga lagi. Berakhiran alif mamdudah. Ya, banyak alif nih. Ada alif maksurah, ada alif mamdudah, ada alif qayyimah. Ya. Apa pula nih alif mamdudah nih? Berakhiran alif mamdudah. Alif mamdudah adalah huruf alif setelahnya hamzah. Huruf alif setelahnya hamzah. Contoh kita baca hasna'u. Itu artinya itu. Beautiful. Ya. Hamra'u. Najla'u. Tapi bagi orang Indonesia yang u belakang itu dihilangkannya. Di orang Indonesia hasna. Apalagi hamra. Apalagi najla. Dihilangkannya hamzah itu bagi orang Indonesia gitu kan. Padahal kalau kita cek tulisan Arab aslinya dia ada hamzah belakangnya. Ya sama. Nah, ini nama perempuan ini. Ya. Nah, najla nama perempuan. Hamra itu sifat yang kemerah-merahan atau merah. Hasna ini perempuan juga yaitu cantik dia. Ya. Nah, tapi saya mau bilang kalau di Indonesia biasanya apa? Hamzahnya dihilangkan. Enggak juga dikasih huruf K belakangnya enggak ada juga. Ya, hasna kan enggak ada juga di Indonesia. Enggak cantik bunyinya. Hasna ada ya. Dibuat yang bisa juga dibuat di TikTok dikasih dekat hasna itu. Itu bahasa Indonesia ini susah maafin bahasa Arab ya. Bahasa Arab ini Masya Allah. Bahasa Arab ini bahasanya kuat ya. Ada hurufnya, ada makrotnya, ada panjang pendeknya. Masya Allah ya. Ada harokatnya. Pokoknya kita lihat dulu. Kalau dia ada hamzah, sebelumnya ada alif. Namanya alif mamdudah. Ya, alif yang setelahnya ada hamzah. Hasna artinya wanita cantik ya. Hamra itu wanita merah. Wanita merah bukan pesulap merah ya. Najla itu apa? Najla ya. Nah, gitu ini harus kita pahami. Alif mamdudah. Huruf alif setelahnya hamzah. Oke? Dan ini tidak boleh tanwin belakangnya. Hasna'u, hamra'u, najla'u, nggak boleh tanwinnya. Nggak boleh baca hasna'un salah, hamra'un salah, najla'un salah. Ini pembahasan nanti insyaallah pembahasan namanya mamnu' minas sarfi atau isim alladzi la yansarif. Nanti kita bahas itu. Sampai sini paham nggak nih? Tanda muannas ada 3. Pertama diakhiri ta marbut. Yang kedua diakhiri alif maksurah. Yang ketiga diakhiri alif mamdudah. Alif maksurah, alif ta marbut kita udah paham. Ya. Ta kan ada 2. Ini ta juga, ini ta juga. Ini namanya ta apa? Ta marbut. Ini namanya ta apa? Ini namanya apa? Ta maftuhah, ta terbuka. Kalau ini ta marbutoh itu takabe, terikat. Ini namanya ta marbutoh, ini namanya ta maftuhah, ta terbuka. Ta tengangoh. Ya. Jadi semuanya ada namanya. Ya, alif juga ada namanya. Alif qayyimah, alif maksurah, ya alif mamdudah setelahnya hamzah. Maka apa? Yang kedua, berakhiran alif maksurah. Alif kayak ya tapi nggak ada titiknya. Ini alif mamdudah. Itu alif setelahnya hamzah. Setelahnya hamzah. Paham dari sini nak? Yang menjangkit loh. Dan paham ini gampang. Belum sakit kalau nih. Tamat kitab ini nggak sakit juga kalau nih, gampang. Kita nanti tamat ini lanjut kitab lain. Bismillah.
Kalau taknis yang mana? Ta taknis. Ta taknis itu ta yang menunjukkan perempuan. Qalat. Dengan maftuhah. Iya, iya. Ya. Nah, cuman dia dinamai ta taknis, itu ta perempuan karena ini artinya telah berkata dia perempuan artinya. Ini kalau dia film madhi ya. Kalau dia film mudhari' lain lagi nanti. Ya. Dan pula ta taknis di fi'il mudhari'. Ya. Tadhhabu misalnya. Misalnya kalau dia apa? Zahabat. Nah, ini ta taknis namanya, ta perempuan. Ini artinya apa? Telah pergi dia perempuan. Ini untuk film madhi. Kalau film mudhari' nanti tadhhabu. Nah, ini ta taknisnya. Kalau di mudhari' ini ta taknisnya. Ini artinya apa? Sedang pergi dia perempuan. Sedang pergi dia. Ini sedang pergi dia perempuan. Ini apa? Telah pergi dia perempuan. Beda ya? Ini ta taknisnya, ini ta taknisnya. Ya, ta taknis itu dia ta maftuhah yang sukun kalau dia madhi, yang fathah kalau dia mudhari'. Ta taknis ya, insyaallah. Yang belum paham enggak usah pikirkan. Biar aja ya. Kita ini dulu ya. Nah, ditanya saya ini biar aja dulu. Apa? Yang mana? Diapain? Diganti? Diganti yang sabu, artinya dia laki-laki sedang pergi. Iya. Iya. Kalau ya dhahabu dia laki-laki sedang pergi. Kalau tadhhabu dia perempuan sedang pergi. Ya. Maka ta ini disebut ta taknis, ta perempuan. Ini juga kamu pergi, kamu sedang pergi, ini juga syaratnya tadhhabu juga. Nah, makanya nanti kita lihat konteksnya, apa pembicaraan sebelumnya, apa pembicaraan setelahnya. Saya nggak usah pikirkan kalau belum paham. Ini aja loh, ini paham mantap nih. Saya udah penasaran data nih ya. Nah, yang penting kita mudzakkar paham, muannas paham, ciri-ciri isim muannas paham. Apalagi pelajaran kita. Oh, ciri-ciri isim paham. Ciri-ciri isim paham bisa dites nak. Ada ujiannya nih. Ada tanwin, isim do. Ada apa lagi? Alif lam itu isim do. Didahului oleh huruf jar. Huruf jar ada berapa? 9. Anrubba ila kalibi fi alamin. Kata dalam bahasa Arab ada berapa? 3. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Ya. Kata paling sedikit dalam bahasa Arab berapa huruf? 1. Paling sedikit. Paling sedikit berapa? 1. Paling banyak? 7 huruf. Oke. Itu masuk ujian nanti, ada ujiannya nanti nih. Ujian mid kita loh nanti ya. Kapan ujian mid kita? Nah, pondok lagi ujian mid sekarang nih. Nah, apa lu? Tapi soalnya saya tunjukkan dulu. Tanda Ustaz yang baik gitu kan. Soalnya tunjukkan dulu biar ujiannya dapat gitu kan. Itu caranya. Barakallahu fikum, kita sambung pada Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kisi-kisinya. Guys, ini last deh. Kalau lembur beliau bisa aja boleh keluar. Baik, kita lanjutkan insyaallah sebelum kita pulang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan insyaallah taala. Kita sudah jelaskan mengenai isim mudzakkar dan isim muannas ya. Isim mudzakkar itu untuk laki-laki, baik nama laki-laki atau sifat laki-laki atau hewan jantan atau kata benda yang tidak ada ta marbuthahnya. Nah, gitu aja lah.
Kalau isim muannas itu menunjukkan perempuan, baik memang jenis kelaminnya perempuan, sifat perempuan, atau hewan betina, atau kata benda yang ada ta marbutoh. Tanda-tanda muannas kita singgung tadi, ada 3 di sini. Pertama, berakhiran ta marbutoh, jelas. Yang kedua, berakhiran alif maksuroh. Alif maksuroh, ingat itu ya. Yaitu kayak iya, tapi nggak ada titiknya. Yang ketiga, berakhiran alif mamdudah. Alif mamdudah. Yaitu alif setelahnya ada hamzah. Namanya alif mamdudah. Sampai sini paham? Nah, kita lanjutkan. Kita lanjut yang B, ya. Yang B, apa kata penulis? Hafizahullah. Ada beberapa kata, ada beberapa al-kalimah dalam bahasa Arab yang diperlakukan seperti muannas hakiki. Diperlakukan seperti muannas hakiki. Muannas hakiki ini apa? Yaitu muannas yang memang jenis kelaminnya perempuan atau jenis kelaminnya jantan. Jantan betina. Yang dikenal dengan istilah muannas majazi. Garis bawah itu, muannas majazi. Muannas majazi. Apa muannas majazi? Lafaznya mudzakkar tapi maknanya muannas. Ya, lafaznya tertulis mudzakkar tetapi dia dihukumi muannas dalam bahasa Arab. Apa contohnya, kita baca? Syamsun. Lihat bukunya, kita baca syamsun. Lafaznya tertulisnya kayak mudzakkar, tidak ada ta marbutoh. Tapi dia menurut bahasa Arab, dia adalah muannas, ya. Ardun. Ardun. Nah, lafaznya kayak mudzakkar. Tapi dia dihukumi muannas gitu. Ya. Darun. Artinya lihat aja di bawah ya. Darun. Lafaznya ini mudzakkar. Kenapa lafaz mudzakkar? Enggak ada ta marbutoh. Tapi dia dihukumi muannas. Dia dianggap muannas dari pabrik, dari pusat, dari Arab, dari langit ya. Bi'run. Nah, apa arti bi'run, lihat aja ya. Lihat aja artinya. Bi'run. Bi'run ini lafaznya mudzakkar tapi dia dihukumi muannas. Jahannam. Jahannamu. Dalam Quran itu hadhihi pakai hadhihi dia. Hadhihi itu padahal untuk muannas. Kenapa jahannam muannas? Itulah dia dari pabrik kayak gitu, dari pusat, dari langit memang kayak gitu. Lafaznya mudzakkar, tidak ada ta marbutoh, namun dia dihukumi muannas. Yang berikutnya ka'sun. Ka'sun. Ka'sun ini bisa artinya gelas, bisa artinya piala. Ka'sul alam apa? Ka'sul alam. Sekali peton sebelum tahu. Ini menyipak mah. Ka'sul alam. Piala dunia ya. Sekali peton sebelum tahu. Pomo dan turun murah. Pek tahu. Debural ya. Insyaallah. Itu namanya ka'sul alam, piala dunia. Ya, ka'sul. Ka'sul itu bisa gelas, bisa piala ya. Kasih tambahan maknanya itu, pakai pena, pakai pensil. Bisa gelas, bisa piala ya. Ka'sul alam plus piala dunia. Ka'sun ini dia secara teks mudzakkar tapi maknanya atau dia dihukumi muannas. Nafsun. Nafsun itu juga dia kayak lafaznya mudzakkar tapi apa? Maknanya dihukumi muannas. Asa. Asa. Nah, baik. Dan seluruh anggota tubuh yang berpasangan. Seluruh anggota tubuh yang berpasangan seperti yadun. Yadun artinya tangan. Tangan berpasangan enggak? Nah, ainun. Nah, berpasangan enggak? Pasangan dan seterusnya. Ya, itu juga dihukumi udhunun.
yang berpasangan. Ya, ainun, udhunun, yadun, rijlun yang berpasangan. Seluruh anggota tubuh yang berpasangan, yaitu dia ada dua, maka apa? Dia dihukumi mu'annas. Walaupun tertulis lafaznya mudzakkar. Ya. Perlu diketahui bahwa mu'annas majazi ini berdasarkan nakal. Nakal itu penukilan dari Arab. Itu yang mau silakan apa tadi? Dari pabrik, dari pusat, dari langit. Dari langit. Nah, apa catatan kaki dibuat Ustaz nih? Nah, kita lihat baca catatan kakinya. Isim mu'annas dari sisi makna terbagi menjadi dua. Yang mana nih? Mana catatan kaki nggak dikasih? Mana nomor satunya nih? Ah, ini keliru nih, perlu diperbaiki nih. Nah, makanya perlu revisi ya. Dihubungi beliau masih hidup, masih bisa dikontak di WA ya. Ini yang mana nih, Syekh? Coba kan? Catatan mana ini? Gimana ada nomornya? Footnote itu kan ada nomornya ya. Untuk skripsi kan harus tahu itu penulisan ilmiah ya. Isim mu'annas dari sisi makna terbagi dua.